warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di pagi hari ini untuk menjalankan salah satu ibadah yang sangat mulia, yaitu menjalin silaturahmi di antara keluarga Muasyarif. Jadi ini kami ini dari keluarga Muasyarif, rahimahullah Ustaz. Muaz Syarif, rahimahullah, keluarga besar istri Ana dari pihak ayah. Alhamdulillah Allah mudahkan kita ini untuk silaturahmi beberapa kali dalam setahun ya, dan 3 pertemuan terakhir nih alhamdulillah kita isi juga dengan kajian Islam supaya berkumpul supaya lebih Allah berkahi dan lebih bermanfaat lagi. Jadi untuk pagi ini insya Allah kajian kita akan diisi oleh Ustadz Amri Azhari. Beliau ini salah satu dulu pernah mengajar di Takhasus Roja juga, kemudian saat ini mengurus Ma'at Babu Salam di Cimanggis. Dan di kesempatan ini juga mungkin sekalian pengumuman ke warga mungkin yang belum tahu, hari ini juga kita akan dalam tanda kutip melepaskan keluarga Adang ya, keluarga Adang dan Nyumut sama Nona yang insya Allah minggu depan mau umrah Ustaz. Masya Allah. Allah mudahkan insya Allah. Mungkin untuk menghemat waktu mungkin kita mulai saja kajiannya. Saya serahkan kepada Ustaz Amri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karimil amin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah dan kembali hanya kepada Allah yang dengan nikmat Allah semata-mata amal-amal saleh mampu terlaksanakan. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar dari ayahanda kita Muaz Syarif rahimahullahu ta'ala, yang semoga Allah merahmati beliau dan melapangkan alam kuburnya dan diberikan nikmat kubur dan dimudahkan nanti di hari penghisaban. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada anak cucu beliau anak-anak yang salih dan salihah, senantiasa mendoakan beliau ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan rahmat sampai kita berkumpul bersama beliau di surga Allah Jannatul Firdaus. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bertemu di tempat yang berbahagia ini dalam rangka silaturahim, menyambung terus tali silaturahmi yang merupakan satu ibadah yang sangat amat besar. Bahkan apa yang kita pernah dengar atau pernah kita simak dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang silaturahim. Nabi kita bersabda, man arada, siapa orang yang ingin dipanjangkan usianya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah menyambung atau selalu menyambung tali silaturahim. Bahkan jika meninggal kedua orang tua kita, ya, yang namanya berbuat kebaikan masih tetap ada.
Bahkan Nabi sabdakan dalam hadis yang sahih, sesungguhnya kebaikan yang paling baik ialah ketika kedua orang tua meninggal dunia, sang anak atau anak cucu tetap berbuat baik dengan kerabat atau teman-teman dekat ayah kita. Mari di kesempatan ini sebelum kita lebih jauh mengkisahkan tentang dakwah para al-anbiya'i wal rusul yang tertuang dalam Al-Quranul Karim. Bapak Ibu sekalian dan Ustaz Ridha, Ustaz ya, dari tampang beliau tampang Habib ini, Habib Ridha ya, apa asgab itu? Hai, Al-Jufri ya, teman kita di Toyota, walaupun beliau karyawan tetap, saya hanya ya datang tamu sebagai tamu visitor, dan ada kajian kita setiap pekan di hari Selasa. Alhamdulillah, kali yang ke-6 kalinya kita berkumpul dalam rangka berbagi ilmu. Tentunya saya di sini bukan orang yang paling alim, tapi ada sedikit ilmu untuk berbagi. Bapak Ibu sekalian, tidak ada kebahagiaan bagi seorang muslim dan muslimah melainkan orang yang mengenal siapa penciptanya. Dan ingatlah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia dengan satu tujuan yang sangat besar, yaitu untuk beribadah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, ketika Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Dengan tujuan yang besar itulah, saya ulangi, dengan tujuan yang besar itulah Allah menurunkan para rasul, mengutus para rasul, bahkan ia diberikan satu firman, yaitu Nabi Allah Musa, Allah titipkan kepada beliau At-Taurah. Nabi Allah Daud bernama Az-Zabur. Nabi Allah Isa putra Maryam, Allah titipkan kepada beliau Al-Injil. Dan diakhiri dengan kenabian dan kerasulan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran Al-Karim. Barang siapa yang ingin bahagia, bahkan bahagia dunia dan akhirat, hendaklah yakin dan menerima apa yang terkandung dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau kita lebih jauh melihat, silakan kita buka surah Al-Baqarah di ayat yang ke-21. Ya, silakan buka. Atau yang tidak bawa mushaf berarti hafal Quran. Semoga ini canda tapi serius ya. Mari, surah apa tadi? Al-Baqarah ayat 21. Ya, tidak jauh dari ya awal-awal Baqarah. Mudah untuk dilacak. Berlalu 20 ayat. Kemudian ayat yang ke-21-nya apa yang Allah firmankan? Saya ulangi, ayat yang ke-21-nya Allah firmankan ialah seruan, panggilan Allah kepada semua manusia. Ya ayyuhan nas, wahai, siapa manusia yang Allah maksudkan di sini? Kalau bukan tiga golongan yang telah Allah sebutkan di ayat yang pertama sampai 20. Pertanyaan, kelompok pertama ialah ketika Allah sebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa
tidak ada keraguan sedikit pun dalamnya. Lalu ketika Allah sebutkan al-muttaqin, Allah sebutkan ayat yang ketiga ciri-ciri orang bertakwa. Yang pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Ketahuilah 6 rukun iman. Yang pertama, al-iman kepada Allah. Allah Maha Gaib. Ada yang melihatnya? Tidak ada. Beriman kepada para malaikat, gaib. Beriman kepada Alkitab, kita lihat, tapi awal mula datangnya gaib. Beriman dengan para rasul, tidak pernah kita ketemu dengannya. Beriman dengan hari akhir, subhanallah, maha gaib. Atau yang gaib, semuanya gaib. Beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala juga gaib. Lihat, awal mula sifat orang muttaqin ialah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Tentunya beriman kepada semua rukun iman. Dan lihatlah konsekuensinya ketika orang beriman kepada Allah. Ketika dia ucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan, wa anna muhammadan rasulullah. Lebih jauh kita melihat sejarah orang yang mulia, rasul yang terakhir, Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama, apa ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa kandungan ayat dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Berarti apa? Rabb yang menciptakan. Allah disebut dengan Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Selain Allah namanya makhluk. Sudah, di sana ada keyakinan yang kuat bahwasanya yang menciptakan segala-galanya ialah Allah. Semua yang ada, yang kita lihat, yang kita miliki, yang kita dapatkan, yang kita genggam, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menciptakan. Sudah? Pertanyaan yang kedua, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, selama beliau berdakwah 3 tahun diam-diam, apa yang beliau sampaikan? Adakah masalah zakat, jihad, haji, saum, umrah? Gak ada. Apa yang beliau sampaikan selama 3 tahun diam-diam di rumah seorang pemuda bernama Al-Arqam bin Abil Arqam? Apa yang beliau sampaikan, jemaah yang Allah muliakan? Silakan dijawab. Pegang mic, mari. Mana orang? Nah, coba ulangi, Pak. Anda dulu ya. Sudah mulai keren. Mohon maaf Ustaz, belum tentu benar, hanya pemikiran saya pribadi. Masuk YouTube. Iya, tapi belum tentu benar. Yakin benar. Daripada nggak ada yang menjawab, saya mencoba menjawab. Mungkin ajaran pertamanya yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Betul. Kasih hadiah. Hadiah umrah. Bagus, hadiah umrah biar bareng. Bapak Ibu sekalian, apa di balik rahasia kalimat la ilaha illallah yang Nabi dakwahkan selama 10 tahun di kota Mekah? Pertanyaan, kapan turunnya kewajiban sholat? Kapan peristiwa Isra dan Mi'raj?
Berarti apa? Setelah berlalu 10 tahun dakwahnya Nabi di kota Mekah, hanya fokus mengajak manusia la ilaha illallah Muhammadun. Pertanyaan, kenapa harus 10 tahun? Biar kuat dasar kalimat ya syahadatain terhunjam, tersimpan di hati semua pengikut Rasulullah. Betul. Pertanyaan kedua, tidakkah Abu Jahal CS? Tidakkah dia paham kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Pertanyaan, sangat paham. Lalu kenapa tidak mau mengakui dan mengikuti seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itulah yang perlu kita pelajari, Bapak Ibu sekalian. Dia ceramah juga. Adik-adik mohon ya sedikit dikurangi volumenya. Bapak Ibu sekalian, dari apa yang kita kenal bahwasanya begitu capek dan lelahnya Nabi kita berdakwah di kota Mekah. 3 tahun itulah bagaimana beliau mengkadar para sahabat lebih kurang 43 orang masuk Islam. Selama 3 tahun 43 orang yang kelak ke depan hari mereka ini orang-orang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Sebutlah ada Abu Bakar Siddiq, ada Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita tadi mengenal orang-orang yang bertakwa ialah orang beriman kepada hal yang gaib. Yang kedua, wa yuqimu nas-salah, orang yang senantiasa menegakkan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka mengeluarkannya. Berarti apa? Ya, beriman kepada yang gaib, rukun iman. Menegakkan salat, lalu menunaikan zakat, dua-duanya rukun Islam. Ayat yang setelahnya apa itu? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau wahai Rasulullah. Berarti apa? Orang-orang yang bertakwa itu beriman mutlak kepada Al-Quranul Karim. Bahkan beriman kepada wama unzila min qablika, dan orang-orang beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau wahai Rasulullah. At-Taurat, Az-Zabur, Al-Injil dan Suhuf. Berarti apa? Orang yang bertakwa beriman kepada semua kitab-kitab yang Allah turunkan, karena beriman dengan semua kitab-kitab merupakan rukun iman yang ketiga. Sudah? Apa di ujung ayat jamaah Bapak Ibu sekalian? Wabil akhiratihum, mereka terhadap hari akhir yakin. Berarti apa? Kandungan ini yaitulah rukun iman yang kelima. Hanya 3 ayat Allah sebutkan ciri-ciri besar orang-orang yang bertakwa. Selebihnya bertebaran dalam banyak surah, dalam banyak ayat. Lalu Allah tutup dengan ayat yang kelima, ulaika ala hudan min rabbihim. Artinya mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang akan sukses. Lihat hanya berapa ayat ciri orang bertakwa Bapak Ibu sekalian. Berapa ayat? 1 dan 2 ayat saja. 1, 2 ayat saja. Sudah pindah kepada ayat yang ke-6. Hanya 2 ayat ciri-ciri besar orang-orang kafirin.
Ayat-ayat yang ke-6 ke-7-nya hanya 2 ayat. Di awal Baqarah Allah sifati ciri-ciri orang kafirin. Betul nggak? Ya. Nah, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Berapa ayat itu? Berapa? 13 ayat. Ciri-ciri orang-orang yang munafik. Berbahaya orang munafik ini Bapak Ibu sekalian. Ya mereka itu dikatakan apa? Sangat-sangat mengerikan. Mereka ada di antara kita, tapi memiliki dua muka. Dan orang-orang munafik inilah yang sangat amat berbahaya ya jika ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dari itu ketika Allah firmankan, ya berjihadlah engkau wahai sang Rasul terhadap orang-orang musyrikin dan orang-orang munafikin. Tidak kita bahas tentang politik yang ada di negeri kita, jemaah. Mari kita urus diri kita dahulu dan diri keluarga kita masing-masing. Ketika Allah firmankan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Uruslah dahulu, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sifat nifaq sampai 13 ayat Allah paparkan di awal Baqarah, sehingga ia genaplah 20 ayat sebagai pembukaan dari surah Al-Baqarah. Ada 3 jenis manusia: al-muttaqin, al-kafirin, al-munafiqin. Lalu dari 3 kelompok itulah yang Allah firman kembali, ya ayyuhan nas. Artinya, wahai manusia. Manusia yang mana? 3 kelompok tadi. Ya, apa perintah Allah pertama kali di awal Baqarah? Jemaah. Perintah pertama di awal Al-Baqarah ayat yang ke-21, u'budullaha. Sembahlah Allah, Rabb yang telah menciptakan kalian dan orang-orang dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sifati Allah itu ialah Allah tampakkan rububiyahnya. Allah tampakkan dalam penciptaan sebagian makhluknya. Sebagian makhluk tersebut sangat amat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dialah Allah alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian bumi sebagai hamparan tempat kalian tinggal. Kemudian was-samaa'a binaa'a, langit sebagai atap. Ya, wa anzala minas samaa'i maa'a, Allah turunkan dari langit atau dari awan air. Fa akhraja bihi minas thamarat, yang dari air yang turun Allah tumbuhkan apa? Dedaunan, buah-buahan, sayur-mayur, biji-bijian dan segala macam bentuk yang ada yang merupakan rizqan lakum, sebagai apa? Rezeki dari Allah untuk kalian, kata Allah. Lalu apa jemaah? Lihat, perintah Allah tadi ialah u'budu rabbakum, betul? Itu perintah. Larangan Allah ialah fala taj'alu lillahi andada. Fala taj'alu lillahi andada. Kalau kita baca, Bapak Ibu sudah mengerti baca, lalu kita berhenti sejenak, ulangi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Itulah yang diamalkan oleh baginda Rasul ketika beliau tahajud sendirian. Ketika bertemu dengan ayat-ayat azab, beliau berhenti lalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Sebaliknya bertemu dengan ayat-ayat tentang surga, nikmat surga, kenikmatan surga, beliau berhenti lalu membaca Allahumma inni as'alukal jannah. Lihat, kalau kita lebih jauh mencerna, ya di awal-awal Baqarah dari mulai ayat yang ke-21, ya seruan yang pertama Allah seru kepada semua manusia ialah u'budullaha rabbakum. Betul? Betul?
Apa larangannya? Fala taj'alu lillahi andada, sedangkan kalian wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kalian menjadikan Allah ada tandingannya, ada syarikatnya, ada zat yang kita agungkan, yang kita sembah, yang kita ibadah, yang kita rukuk sujud selain kepada Allah. Sedangkan kalian tahu, kata Allah. Dalam surah apa? Ridha, kalau kita pernah sudah baca di juz 30. Alam naj'al lahu ainain. Walis, ada yang hafal. Ada yang hafal Quran, Masya Allah. Surah Al-Balad. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu. Kapan kita akan tersentuh membaca itu? Paling tepat ialah kalaupun ada, semoga Allah berikan, ba'da asar menjelang maghrib dalam kondisi kita saum, baca. Yang kedua, ketika dalam kondisi kita tahajud, keheningan udara, sunyi, senyap, ya kondisi kita paham apa yang kita baca. Bacalah surah yang pendek. Alhaakumut takatsur. Apa artinya? Itulah perlu kita banyak belajar, dekat dengan Al-Quran, kalamullah. Yang satu huruf kita baca, Allah berikan 10 pahala. Alhaakumut takatsur, lalu hatta zurtumul. Apa makna alhaakumut takatsur? Abang siapa namanya? Abang Abdul. Beliau pura-pura tak tahu dia. Tawadhu. Apa maknanya? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berarti apa? At-takatsur alhaakum. Ya, saling berlomba memperbanyak ya harta, kemudian pangkat, derajat. Paling simpel kata orang ayat harta, terus tahta wanita. Manusia takatsur, bahkan tasabuk, berpacu, berlomba-lomba untuk memperbanyak apa? Harta benda. Di surah apa juga ada yang singkat sekali. Wailul likulli humazatin lumazah. Surah apa? Al-Lumazah. Tadi baca. Ayat yang kedua itu yang mengerikan. Alladzi jama'a malan. Apa makna kalimat alladzi jama'a malan wa 'addada? Orang yang mengumpulkan harta siang malamnya, lalu dia hitung-hitung. Dia buka yang namanya HP. Sudah berapa masuk uang saya? 400 triliun jawab. Besar ya, bisa membeli galaksi seisi. Tapi dasarnya manusia, kata sama Rasul, ketika anak Adam itu diberikan 2 lembah emas, bukan 2 lembah Freeport, masih kecil. 2 lembah isinya emas. Ya, ketika dia telah meraih 2 lembah emas, dia akan ngomong mana yang ketiga, mana yang keempat, mana yang kelima. Tidak akan pernah puas sampai dia hatta zur. Itulah makna. Mari Bapak Ibu sekalian, sering kita mendengar ayat ya. Lebih-lebih ketika laki-laki mendengarnya di 3 waktu, ketika mendengar imam membaca di masjid berjamaah, maghrib, isya dan subuh, agar laki-laki ini kuat keimanannya, karena dia pemimpin di rumah tangga, bebannya berat. Semakin banyak anak kita, semakin berat tanggung jawab dan semakin kaya raya kita. Nah, mari itu ya, mari kita selalu memahami doa yang kita baca setiap paginya belum terbit matahari, yaitu mohon kepada Allah 3 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
wa rizqan wa amalan. Itu yang kita minta setiap pagi belum terbit matahari. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan ya amal yang engkau terima setiap pagi. Yang lebih hebatnya lagi ialah Rasul yang pertama mengamalkan doa ini sampai beliau wafat. Berarti apa? Pastikan diri kita setiap harinya ada ilmu yang nambah. Mungkin kita mendengar, mendatangi kajian, atau membaca, atau kita merenungi ayat demi ayat. Lihat, alhaakumut takatsur. Berarti apa? Memperbanyak harta, kemudian pangkat, derajat, status sosial, ingin dihormati, ingin disanjung, ingin lama menduduki kursi panas. 3 periode. Insya Allah. Amin gak? Hah? Siapa dulu? Siapa dulu? Jangan buat dulu. Ini bukan kampanye, bukan. Coba. Bukankah Allah, semua kita telah mendengar dan membaca, bahkan anak-anak TK ini, TK Akabi. Belum. TK 4 tahun setengah sudah membaca. Ya wailul likulli humazatil lumazah alladzi, yang mengumpulkan harta, lalu dia hitung, sudah punya 400 triliun, Pak. Masih dia ngomong kapan 402. Sudah bisa dia beli, Pak, sejabar milik dia. Kapan Jateng? Kapan Jawa Timur? Dapat 10 Jawa, kapan si Indonesia ini? Kenapa? Nabi katakan tidak akan pernah puas. 2 hal dituntut oleh manusia sampai dia wafat. Ya ithnani syab'an, atau ya 2 hal yang tak pernah akan puas. Ithnani la yashba'an, 2 hal kata seorang Rasul gak akan pernah kenyang manusia. Talabul mal wa talabul ilmi, mencari harta dan mencari mana yang bagus. Ilmu. Tapi kita full setiap hari cari fulus. Ngajinya ngantuk aja. Ngorok ya. Mari. Keliru kita jamaah. Mari ya, alangkah indahnya alladzi jama'a malahu wa addadahu yahsabu anna malahu. Ayo, yahsabu anna malahu. Ini yang Allah ancam. Dan dia menghitung hartanya, menyangka apa yang dia kumpulkan berupa harta, pangkat, derajat, status sosial, ya dia menyangka akhladahu. Apa arti akhladahu? Dia merasa kekal hidup di muka bumi ini selama-lamanya. La, Allah jawab langsung, kalla la yumbadanna fil. Paham? Mari jemaah. Sudah? Kita kembali ke Al-Baqarah tadi ayat 22. Ya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Lalu larangan Allah, fala taj'alu lillahi andadan wa antum. Mari. Jadi tujuan Allah menciptakan kita agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dengan kita berkumpul di sini kemudian kepada tuan rumah dari Bapak siapa? Pak Haji siapa? Pak Haji Faisal. Ingat Pak Faisal, Pak. Raja Faisal, orang yang berjasa bagi Indonesia, lebih-lebih mendirikan Dewan Dakwah. Ingat juga dengan Buya Nasir atau M. Nasir, orang besar di negeri kita ini Jawa. Yang dari ya Buya Nasir inilah ya satu kampus besar di Jakarta eksis sampai hari ini. Dan kami alumni dari ya Mahat Lipia Jakarta.
murni dari kebaikan Raja Faisal dan juga Bapak Haji Faisal. Kebaikan kepada ya anak cucu dan menantu. Buka dada, Pak, lapang dada, infakkan harta. Sungguh demi Allah Pak Haji Faisal. Kalau nanti kita wafat, anak cucu ini mengenang mana Pak Haji Faisal. Dulu saya masih kecil, diberikan satu permen. Kenangan yang baik ini Pak bagi sisa apa namanya? Maisha, Rumaisa. Dia akan ingat kakeknya Pak Haji Faisal. Ketika anak itu ingat dengan kakeknya, lihat anak yang saleh. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Atau doa yang terkenal sekali. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Tebarlah kebaikan. Dan ingat tadi ketika orang menghitung hartanya, alladzi jama'a malan wa 'addadahu yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka mengira apa yang dia kumpulkan tersebut mengekalkan dirinya. Kalla, tidak sama sekali kata Allah. Jika tidak bertobat di muka bumi, la yumbadanna fil hutamah, akan dicampakkan ke neraka hutamah. Al-Quran telah kita baca sesering mungkin. Iya, siapa raja yang paling tirani? Dua makhluk besar. Artinya apa? Bukan orang yang gede, tapi kebohongannya, kedustaannya, dan dosanya, penentangannya sangat besar. Dua ya raja tersebut Allah utus dua nabi yang besar. Pertama Nabi Ibrahim. Di hadapan beliau ada Raja Namrud yang 300 tahun menganggap dirinya Tuhan dan memaksa rakyatnya menuhankan dirinya. Raja siapa? Namrud. Allah utus nabi yang mulia, ya Imamul Hunafa Ibrahim alaihissalam, berdakwah, kemudian menghancurkan patung-patung sehingga marah yang luar biasa. Lihat, Namrud memberikan hukum yang belum pernah ada selama-lamanya dengan cara bakar hidup-hidup. Masih mendingan udah wafat dibakar. Dia diumumkan kepada semua manusia, Ibrahim saya akan hukum dengan hidup-hidup. Masih mendingan digantung atau dipancung. Ini banyak orang yang dilibatkan mengumpulkan kayu bakar, disaksikan oleh banyak orang. Ketika disulut apinya besar menjulang, tidak bisa tentara melemparkannya, terpaksa menggunakan al-manjanik alias ketapel besar. Semua orang melihat. Kalau sekarang pakai apa? Berapa? Dari mulai duha jam 8 sampai menjelang maghrib, itu api baru padam menjadi arang. Orang pun kaget, ada gundukan manusia lagi duduk bertasbih. Bangun Nabi Ibrahim alaihissalam dan dia ambil ujung jubah. Kata Allah, jangan pernah menoleh, langsung ke rumahmu Ibrahim, langsung begini. Artinya apa? Sehelai pun tidak terbakar. Setengah yang hadir mengatakan benar Ibrahim. Sudah. Hari esoknya semakin murka Namrud. Dia undang semua orang untuk hadir makan di rumahnya, kecuali satu orang. Siapa? Ibrahim. Habis dia pesta itu siang api, malamnya tengah malam datanglah satu lalat. Bukan sembarang lalat, masuk ke hidung. Lalu itu lalat apa? Masuk ke otak. Dan dia jogging, mutar selama 3 malam di otaknya. Setiap dia bergerak, sakitnya luar biasa. Dengan cara apa? Dia benturkan kepalanya ke tembok sekuat-kuatnya agar mengurangi rasa sakit. Hilang sebentar, datang lagi. Karena itu lalat bergerak terus. Bertahan cuma 3 hari. Hari keempatnya menjelang subuh, berteriaklah sekeras-kerasnya, mati. Siapa? Namrud, seekor lalat.
Tapi ingatlah perjuangan Nabi Ibrahim. Dia dibakar hidup-hidup. Lalu ada raja yang kedua yang sering Allah sebutkan, dan Nabi yang Allah utus, termasuk Nabi yang terbaik, Nabi Allah Musa alaihissalam. Fir'aun, sampai Allah datangkan 5 azab yang besar agar Fir'aun tobat. Kagak mau tobat. Jamaah, pada akhirnya Allah suruh Nabi Musa untuk berdoa. Berdoa apa? Oh, kehancuran bagi Fir'aun dan pasukannya, dengan cara Allah suruh Nabi Musa dan pasukannya atau kaumnya keluar dari Mesir tengah malam, lari malam, dan sampailah mereka di penghujung Laut Merah tersebut, dan kemudian Fir'aun mengejarnya dengan pasukan yang sangat amat banyak, yang tinggal sedikit orang untuk menjaga istana doang. Allah tampakkanlah kekuasaannya berubah, hanya melemparkan tongkat ke laut, jamaah, terbelahlah laut tersebut. Kemudian Allah ciptakan langsung ada 12 gang alias jalan, karena Bani Israel memiliki 12 suku. Ketika sampai di sana, bagaimana Fir'aun dan tentaranya sangat beringas mengejar, dan dia perintahkan untuk membunuh Musa dan pengikutnya karena ia anak kurang ajar dan pelarian. Apa daya jamaah, ketika semua pengikut Nabi Musa selamat, sampailah di pantai Filistin, datanglah perintah Allah yang tadi menyuruh air agar dia cair, agar tadi dia keras membatu, dia kembali kepada sifat awalnya. Air ya kembali cair, dan Fir'aun ditimpa dengan air yang berat dan besar. Kemudian semua tentaranya mati tenggelam. Besar Fir'aun ia, tentara yang super kuat ia, mati hanya dengan air. Jemaah, kembali ke Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kasar, beringas, sadis dan kejamnya Abu Jahal CS. Mereka 8 orang bukan tenggelam, semuanya terjerembab, tersungkur, mati mengenaskan di lembah Badar. Namun ingat, setelah 15 tahun Nabi kita berdakwah, 13 tahun di kota Makkah, 2 tahun di kota Madinah, 15 tahun Nabi berdakwah. Begitupun peperangan terjadi antara kaum musyrikin dan orang-orang muslimin di lembah Badar. 7 atau 8 pembesar Quraisy mati terjerembab di lembah Badar. Mari jemaah, masih lama sampai jam 1 besok. Mari jemaah ya. Nanti kalau panjang banget kita belum makan ya. Nah, dan kita pun tidak boleh ngaji terus. Kita belum lagi berbagi atau saling berbagi pengalaman. Dari itu saya akhiri dengan ya satu pesan yang besar. Mengikuti apa yang Nabi dakwakan sallallahu alaihi wasallam dan para rasul. Jika ada kita baca artikel ataupun ungkapan orang-orang di luar Islam, bahkan saya tadi malam membaca satu kitab yang besar jemaah, karya dari Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menulis kitab ialah Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal basih. Bantahan yang sangat keras dan tegas bagi orang yang menukar agama Nabi Isa. Nabi Isa apa agamanya? Islam. Sebagaimana Nabi Musa agamanya Islam. Lalu kenapa ada orang Yahudi mengklaim, orang Nasrani mengklaim kita ini wahai Muhammad semuanya satu tujuan, tapi jalan berbeda-beda. Orang-orang Yahudi mengatakan kami punya nabi, yaitu Nabi Musa. Orang Nasrani mengatakan kami punya nabi, bukan nabi tapi Tuhan. Tapi Islam ketika dia datang memuliakan Nabi Musa lalu memuliakan Nabi Isa. Adapun orang-orang Nasrani menilai Nabi Isa setinggi-tingginya, sebagaimana orang-orang Yahudi menilai Nabi Isa sehina-hinanya. Al-Islam datang sebagai pertengahan.
memuliakan Nabi Isa, bahkan ibunya ya Maryam al-Batul alaihi salam, dan kemudian memuliakan Nabi Allah Musa alaihi salam. Kelirulah jika orang-orang Yahudi Nasrani mengatakan, wahai orang Islam, kami ini sama dengan kalian. Salah. Justru ketika Allah turunkan Nabi yang terakhir, Allah inginkan Al-Quran untuk kembali meluruskan isi At-Taurat dan Injil yang telah diacak-acak oleh tangan-tangan kotor para pendeta Yahudi dan Nasrani. Mari jamaah, belajarlah terus. Dan kita alhamdulillah di kantor Ustadz Ridha ada di Toyota, walaupun kita mengajinya pada pulang kerja, tersisa usia sedikit alias napas tersisa. Ya, datanglah saya orangnya untuk mempelajari 2-3 ayat setiap pertemuan. Ya, mari belajar. Ya, kita akan kenal supaya apa yang menciptakan kita, yang Allah telah sediakan kepada kita semua kebutuhan makhluk hidup. Sampai Fir'aun pun Allah berikan kehidupan. Sampai Namrud Allah berikan kekuasaan. Abu Jahal Allah berikan kecerdasan dan pangkat yang tinggi. Tapi tidak lama. Namun ada nikmat Allah yang paling besar, itulah hidayah yang kita minta setiap rakaatnya. Ada kalimat ihdinas siratal. Nah, ihdinas, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, al-Islam yang kita yakini, dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang kita yakini seyakin-yakinnya. Jangan pernah kita surut dan mundur, apalagi kita dihadapi dengan fitnah akhir zaman yang sangat banyak dan luar biasa. Mari, tersisa di hadapan kita lebih kurang 1/4 jam sebelum azan. Silakan jika ada yang mau berdiskusi atau ada yang mau meluruskan apa yang bengkok, atau ingin menambah faedah dari apa yang kita kaji pada hari ini, silakan. Ingat ada waktu 1/4 jam lagi, bisa 3 atau 4 orang yang bertanya. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Amri. Hari kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan. Sebenarnya bukan bertanya, saya hanya ingin menegaskan saja pada saudara-saudara Bani Mu'az. Ini perlu dipikirkan kajian tafsir seperti ini secara rutin, karena Ustaz Amri ini sudah membahasnya satu persatu ayat dari surat Al-Baqarah. Peletakan dasar tauhid mulai dari sini, karena ini yang perlu membentengi kehidupan kita, apalagi di era digital sekarang. Jangan sampai kita salah jalan, belajar hanya dari medsos, tidak ada guru, tidak terlatih. Ini yang harus kita hindari. Kalau perlu nanti dirancang Ustaz Ridho ini nanti bagaimana efektifnya untuk keluarga Mu'az ini. Memang ini Ustaz jadi pertemuan silaturahim keluarga Ustaz, per 3 bulan. Awalnya kita hanya ngumpul-ngumpul silaturahim saja, kemudian ada usulan dari anak-anak yang lebih muda, yang lebih energi, lebih semangat, isi dengan kajian-kajian. Saya setuju bahwa hal-hal seperti ini kita ngaji Quran secara terus-menerus, secara silsilah, sehingga menambah keimanan kita saja. Secara substansi kita tidak akan mendiskusikan, tidak bertanya, semuanya ini karena memang masalah tauhid yang sangat penting buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal yang lain, saya monggo Mas Mustafa, Mas Agung, Faruqi, Al-Habib. Fadal ya Al-Habib, fadal. Fadal ya.
Kotor kan? Atau ibu-ibu barangkali? Silakan. Pakai mic kurang jelas. Maaf. Bismillah. Pertanyaannya ini tentang berziarah, Ustaz. Kan kira-kira 2 tahun yang lalu ayah kami wafat, rahimahullah. Terus kita itu bingung gitu, Ustaz, tentang berziarah. Selama ini yang kami pahami bahwa berziarah itu yang penting kita berdoa untuk kebaikan ayah kami dan segalanya deh. Insya Allah kami berusaha sebaik mungkin untuk terus menerus mendoakan ayah kami. Cuman yang jadi kebingungan saya khususnya, saya tuh banyak mendengar dari sosial media, baca-baca juga, ada kayak 2 pendapat yang membuat saya tuh kok yang satu bilang kalau berziarah itu, kalau yang saya baca berziarah itu tuh yang penting tujuan dari berziarah adalah mengingat kematian. Nah, jadinya, dan saya juga pernah mendengar dan membaca dari beberapa sumber, sebenarnya sosial media sih, bahwa berziarah itu pertama itu tadi mengingat kematian. Yang kedua, Rasulullah tuh sallallahu alaihi wasallam menyempatkan setiap malam tuh untuk pergi ke kuburan Baqi', untuk berziarah. Nah, konteksnya tuh yang saya tangkap bahwa berziarah itu yang penting mengingat kematian, bukan ke individu orang yang meninggal. Sementara saya pernah mendengar baru-baru ini yang membuat saya bingung, ada ustadz yang mengatakan berziarah itu doakan ayah kamu, datangi kuburan ayah kamu. Tapi dia ngomong juga mengingat kematian, tapi seolah-olah yang saya tangkap adalah diharuskan untuk mendatangi dan melihat kuburannya gitu. Nah, sementara selama itu tuh saya itu yang jadi kebingungan saya, kok ngedatangin kuburannya gitu dan melihat kuburannya, padahal kalau lihat di ada beberapa YouTube mengenai panduan berziarah, kuburannya tuh kayak malah dibelakangin gitu, Ustaz. Yang penting menghadap kiblat aja gitu. Yang penting mendatangi kuburannya untuk mengingat kematian itu. Dan terutama itu ditekankan untuk anak laki-laki. Nah, yang jadi saya bingung, apakah penting kita datang ke kuburan ayah atau orang tua kita, mendatanginya khusus gitu, Ustaz. Nah, soalnya di konteks saya, kalau nggak perlu mendatangi kuburan ayahnya itu khusus, di belakang rumah saya kuburan. Jadi saya tiap hari aja bisa kan, doa aja gitu yang penting, Ustaz, untuk mengingat kematian. Dan tetap saya berdoa, tetapnya mengingat ke Allah untuk ayah saya. Ayo gua susah-susah pergi ke kuburan ayah saya sih pergi gitu. Bukannya saya menganggap remeh, Ustaz, tapi karena saya melihat kok banyak mudaratan dan subhat yang terjadi gara-gara orang kok berbondong-bondong pergi ke kuburan orang tuanya gitu. Dan sampai misalnya orang tuanya meninggal di mana, bersusah payah untuk pergi ke kuburan orang tuanya, bayar kuburan. Dan saya lihat kok di mana, di Saudi, di mana gitu, ya ada tuh tanda orang tuanya gitu, ya, ada tuh bacaan almarhum ini adalah ini gitu, di sini ada tulisan, bahkan cuma batu taruh gitu doang. Bahkan kalau kita alhamdulillah kesempatan ke umroh, kita ke Baqi atau ke kuburan Uhud, itu cuma sampai di pagarnya doang gitu kan, nggak sampai ke situ gitu. Nah, itu sih pertanyaannya, Ustaz. Pertanyaannya, apakah penting mendatangi khusus ke lokasi orang tua kita, mendatangannya gitu. Makasih, Ustaz. Masya Allah, panjang juga pernyataannya. Bagus.
Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya masalah adab ziarah kubur ini ada bab terkhusus. Tapi intinya ialah awal-awal Islam yang Nabi sampaikan di kota Mekah, beliau melarang bagi kaum wanita untuk berziarah pada khusus. Bahkan secara umum beliau pun tidak menganjurkan mendatangi kuburan. Tapi ketika sampai di kota Madinah, keimanan sudah mulai kuat mengakar di hati para sahabatnya. Justru beliau mengatakan, fazuruha kuntuna ya, kuntu dahulu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu kata beliau, saya pernah melihat kalian atau melarang kalian dari ziarah kubur. Adapun ketika sampai di Madinah, keimanan telah kuat dan kokoh, beliau katakan fazuruha, maka ziarahilah kubur tersebut. Tentang tujuan menziarahi makam alias kuburan hanya dua yang besar. Yang pertama ialah bagi penziarah mendoakan bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Secara umum apa yang kita baca ketika masuk ke pekarangan kubur, membaca Assalamualaikum ya ahlan diyar. Apa maknanya? Keselamatan dan kesejahteraan untuk kalian semua orang yang telah dikubur atau meninggal dunia. Lalu lihat, Assalamualaikum ya ahlan diyar minal muslimina wal muslimat, dari kalangan orang-orang muslim dan muslimat. Lalu kemudian apa yang ketiga kita mohon kepada Allah? Lihat, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah bagi kalian dan bagi kami yang masih hidup al-afiyah. Al-afiyah ialah kesehatan, keafiatan. Orang yang sudah meninggal diberikan nikmat kubur, dijauhkan dari azab kubur. Yang keempat ialah kata sang Rasul dari doa itu, wa nahnu insyaallah bikum lalahiqun. Dan kami yang masih hidup ini insyaallah akan menyusul. Berarti ada 4 di sana. Pertama doa keselamatan. Yang kedua teruntuk bagi semua yang telah meninggal dunia, laki atau perempuan. Yang ketiga ialah doa juga, memohon kepada Allah untuk kami dan kalian agar diselamatkan dari segala macam bentuk keburukan. Yang keempat ialah pernyataan yang pasti kami yang masih hidup dan mendatangi sanak saudara akan menyusul. Sudah. Baik. Tujuan yang kedua dari berziarah ialah bagi yang masih hidup mengambil ibrah. Contoh bagi orang yang dahulu kita kenal, bapak, ibu, ya kerabat dekat kita, mertua kita ataupun ya yang lain ya. Kita yang kemarin bermain atau bareng jalan pagi atau main pingpong atau habis arisan, tiba-tiba ada yang meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, kitalah orang yang memandikan jasadnya, mengapankan jasadnya, mensolatkan di masjid barangkali. Bahkan kitalah orang yang masuk menyambut jenazahnya di liang lahat tersebut. Apa tidak ingat mati? Sedangkan Nabi kita menganjurkan aktsiru min dzikri hadhimil lazzat, perbanyak kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Lihatlah al-ayat 30 juz Pak Haji Faisal, 30 juz Al-Quran ini. Mana yang paling banyak Allah ceritakan tentang dunia atau akhirat? Akhirat. Ya, belum jauh kita melangkah baru ayat yang keempat atau dari ya. Apa keempat tadi? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum. Ada tentang dunia. Bahkan dunia yang Allah katakan dalam 2 surah yang pendek saja. Yang pertama surah Al-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairu. Apakah?
Ya, dalam surah Al-A'la lagi apa ayatnya? Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu. Jemaah. Jadi tujuan dari ziarah kubur hanya dua. Yang pertama ialah mendoakan keselamatan bagi orang yang telah meninggal dunia, yang sekaligus kita mendoakan diri kita masing-masing. Yang kedua ialah mengambil apa? Ibrah. Orang yang kita cintai, orang tua kita telah bersemayam di liang lahat. Adapun kita yang masih hidup, perbanyak amal saleh. Itu tujuan kita berziarah kubur secara umum. Tidak kita bahas ibu apa hukumnya wanita berziarah kubur. Tidak kita bahas. Barangkali mungkin di lain waktu. Apa yang kita lihat ketika berziarah ke makam Baqi', ya orang-orang Saudi pada umumnya bermadzhab Hambali. Mazhab Hambali mengharamkan wanita berziarah kubur. Ingat, ketika mereka mengharamkan ada dalilnya. Sudah, makanya kita hanya bisa melihat dari luar saja. Ya, itu pun jangan dikatakan wah parah deh Saudi. Lalu kita ketika dibuka pintu ziarah ini sebesar-besarnya oleh kita, bahkan makam-makam yang kita lihat dihiasi, bahkan diberikan penerangan, bahkan bagaimana besarnya keburukan, mohon maaf ya, keburukan yang besar ketika ziarah kubur yang sudah melenceng dari ketentuan al-Islam. Ada yang bertabarruk, ada yang menginap, ada yang iktikaf, ada yang bernazar, ada yang tabarruk, ada yang tawassul dengan kuburan tersebut. Belum lagi yang punya kuburan sibuk untuk membayar dan membangun membangun pusaranya, dan didatangi ada haul segala macam. Mohon maaf ini jemaah, perkara yang prinsip. Mohon ya, sebelum jauh kita melangkah, saya berharap kepada semua yang hadir, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah lupa untuk terus belajar. Dan dari Pak Yudi, bagus juga ya. Kalaupun saya pun tidak yang bisa mengisinya, ada Ustaz Ridha di sini. Bagus sekali Pak. Saya sudah mulai masuk membahas sendirian surah Ali Imran. Sangat amat menakjubkan dua surah ini, Al-Baqarah, Ali Imran. Yang membacanya saja ia ada ketenangan, dan rumah tidak akan pernah masuk syaitan jika membaca. Kita yang membaca, bukan radio yang mengaji, bukan TV yang membaca, kita yang membaca. Nah, mohon maaf, kita membaca saja baru bertatih, melangkah dan setapak demi setapak. Mari Bapak Ibu sekalian, tanpa terkecuali ya, bukakan langkah kita, ringankan langkah kita. Janganlah kita lagi berpoya-poya, berleha-leha. Tujuan kita ialah akhirat. Ya, ingat, motor penggeraknya itu itulah kita ada ilmu, ada amal saleh yang kita perbuat. Sudah dipanggil kita kaum laki-laki untuk mendatangi masjid. Ya, semoga ada manfaatnya dan Allah berkahi pertemuan kita ini, dan semoga juga ada pertemuan yang kedua dan seterusnya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang tertuang dalam Kitabillah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.